ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل يا الله توبتنا من جميع الذنوب الصغائر والكبائر بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الأدب المفرد الجميع الآداب النبوية الشيخ الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita awali dengan membaca salawat kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin الفاتح الخاتم الرسول الكامل الرحمة الشامل وعلى آله وأصحابه وأحبابه عدد معلومات الله بدوام الله صلاة تكون لك يا ربنا رضاء ولحقه أداء وأسألك به من الرفيق أحسنه ومن الطريق أسهله ومن العلم أنفعه ومن العمل إصلاحه ومن المكان أفسحه ومن العيش أرغده ومن الرزق أطيبه وأوسعه يا أرحم الراحمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmu, hafidha rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam pertolongan, perlindungan dan kasih sayang Allah fi dunya hatta al-akhirah. Amin. Allahumma amin. Kita akan lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya di kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kita akan baca di bab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Babu birrul ummi. Bab ini menerangkan tentang berbakti, berbuat baik kepada ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Asimin an Bahzi bin Hakimin an abihi an jaddihi qultu, ya, bertanya, ya, yaitu dari Bahzi bin Hakim, dari abahnya, kemudian dari kakeknya, bertanya, qultu ya Rasulullah, man abarru, siapa yang harus saya berbuat baik kepadanya? Siapa saya harus berbuat baik kepada siapa? Yang harus saya taati, yang harus saya taati, yang harus saya lakukan kehidupan-kehidupan, perbaikan-perbaikan nilai, siapa?
yang harus saya taati, yang harus saya dekati. Ya. Saya harus berbuat kepada siapa? Nah, qala, kemudian Rasulullah bersabda, ummaka, ibumu. Ibumu yang harus pertama kali engkau datangi dan berbuat baiklah kepada ibumu. Qultu, kemudian bertanya lagi, ya. Man abarru, siapa kemudian ya Rasulullah? Setelah ibuku yang harus saya taati. Kau tu alaku bagus dek kabasera boleh. Qala ummaka, ibumu. Rasulullah berjawab, ibumu. Qultu man abarru, bertanya lagi, siapa lagi setelah ibuku ya Rasulullah? Qala ummaka. Rasulullah menjawab lagi, ibumu, ibu unban. Qultu, atanya boleh tak puas. Man abarru, kemudian siapa lagi? Saya harus berbuat baik kepada siapa lagi ya Rasulullah? Qala abaka, ayahmu. Thumma, kemudian al-aqraba fal-aqraba. Kemudian dengan teman atau yang terdekat denganmu. Teman karibmu, saudara karibmu. Nah, yang terdekat denganmu, tetanggamu, dan teman-teman terdekatmu. Nah, berarti dari hadis ini, yang pertama menempati posisi tertinggi adalah ibu. Nah, sampai disebutkan ibumu, 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 baru ayahmu. Berbuat baiklah kepada ibu kita, ibu kita, ibu kita baru bapak kula panjenengan. Kenapa ibu menempati posisi tertinggi? Karena ibu yang berat melahirkan di dalam kehidupan manusia. Ini kan, jadi dinilai oleh Allah. Perjuangan seorang istri, perjuangan seorang ibu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lenika. Makanya ada debu yang mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Kenapa? Karena perjuangan ibu, istri, ibu itu berat melahirkan anaknya. Oh, tak gampang ring bini. Seorang ibu kita melahirkan kita, membesarkan kita 9 bulan dalam kandungan. Nah, ini yang harus kita ingat. Makanya posisi tertinggi untuk kita berbuat baik yaitu kepada ibu kula panjenengan. Bukan berarti ini kan membeda-bedakan, bukan. Tetapi ada grade, ada nilai. Karena ibu lebih berat melahirkan, merawat anaknya, menyusui. Coba bayangkan. Yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki, yang orang laki-laki tidak bisa melakukannya. Apa? Hamil, melahirkan, menyusui. Itu milik seorang wanita dan ibu kita. Makanya ada seorang kisah di zaman nabinya mana Alqamah. Alqamah. Ini penting renungan bagi kita. Alqamah seorang sahabat yang taat beribadah. Seorang sahabat yang saleh. Seorang sahabat yang cinta kepada Rasulullah. Kemudian di detik-detik wafat, detik sobung umur, etalken, waktu nazak. Nazak ini kan adalah keluarnya, terakhir detik-detik keluarnya ruh. Ini kan namanya nazak. Di nazak, waktu di nazak, falyugharghir. Jadi falyugharghir ini ke gharghara. Ada di namanya bolak-balik. Yang mana gharghara ini ke bolak-balik di sini. Nah, kemudian lebih sederhana orang mengatakan di tenggorokan. Padahal bukan di tenggorokan. Cuman berbolak-balik di sini. Cuman saya padang nyaba boleh tenggorokan. Sebenarnya tidak di tenggorokan. Kita keluaran nyaba ini enggak dinto. Nah, cuman kenapa orang kadang gor-goro berbolak-balik. Bolak-balik. Nah, itu namanya pada saat nazak. Ketika pada saat nazak, Alqamah dibimbing. Etalken ban sahabat. Alqamah, ikuti saya. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Alqamah tak bisa. Sampai berulang kali tak bisa ditalken la ilaha illallah. Kemudian matur sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Alqamah tak bisa aku talkin, aku bimbing berucap syahadat ya Rasulullah. Masa tak bisa? Tak bisa ya Rasulullah. Berulang kali aku sudah paksa dan bimbing Alqamah.
Rasulullah mukasyafah, bisa membaca Rasulullah. Oh, sana kau datangi orang tuanya. Itu adakah ibunya masih hidup? Kalau ada, mintai maaf. Suruh ibunya memaafkan. Ini pasti ada problem masalah dengan ibunya. Kemudian datanglah sahabat kepada Ibu Alqamah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, saya mendapatkan salam perintah dari Nabi. Bagaimana kehidupan anakmu? Apakah anakmu ada masalah denganmu? Wahai anakku, anakku ini adalah anak yang baik, yang saleh, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, berbakti kepadaku. Cuma satu, ketika anakku mulai beristri, berkeluarga, lebih sayang ke binina etem pengkasengkok nyake perasaan setok setong, dan sampai saat ini tidak bisa aku hapus goresan akhlak perilaku yang bisa menyakiti hati dan kalbuku. Lah, coba bayangkan. Benih anak betul benih anak durhaka benih. Satu cuma menggores hati orang tua perempuan, dan itu tidak bisa dimaafkan oleh ibunya. Karena lebih sayang ke binina etempeng ke ibu. Kemudian apa? Lapor kepada Rasulullah. Rasul, sudah tahu ya Rasul penyebabnya apa? Alqamah, ibunya tersinggung, dan Alqamah lebih sayang kepada istri daripada kepada ibunya. Oh ya, biar saya turun langsung. Rasulullah tar. Bu, tolong maafaki ni kapotra dapat jenengan deka montai maafaki, tak bisa dikaitalkan la ilaha illallah. Apa kata ibunya? Ya Rasulullah, terlalu berat aku untuk memaafkan. Sakoni cuman tergores nyelet ke ate. Loh. Padahal mulai ke anak tak pernah jengkel Alqamah, tak pernah nakal Alqamah. Taat kepada ibunya. Satu, ketika menikah lebih sayang pada istrinya daripada ibunya. Kenikah tergores satu. Dan goresan itu tak bisa dihapus dalam hatinya. Oh, tak bisa berat ya Rasulullah untuk menghapus goresan itu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Engkipun empian mon tak ndak. Kalau sampean ndak mau maafkan, izinkan aku bakar anakmu ini. Acareng ebon. Ya Rasulullah, kenapa engkau bakar ya Rasulullah? Jangan ya Rasulullah. 9 bulan ya Rasulullah, aku hamil. Aku aku membawa anakku dalam kandungan 9 bulan. Berat kurasa ya Rasulullah. Sedih kuralami ya Rasulullah. Perjuangan ku alami ya Rasul. Hidup dan mati ketika melahirkan anakku. Mak pas yo pere sareng ajunan. Napa debur Kanjeng Nabi? Mun mbek entaknya pora, apa gunanya anak mbek nria nocu daga Allah, dia tidak akan diampuni dosanya, pun mau ngajar pokok yo pere bae. Kemudian apa kata ibunya? Baik ya Rasulullah. Aku ikhlaskan, aku lepaskan goresan hatiku untuk anakku. Aku maafkan anakku ya Rasulullah. Wow, maafaki engki ya Rasulullah. Lah, mon ngajari ya ben kok satya etal kena. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengikuti Alqamah dengan fasihul lisan, dengan lancar dan fasih lisannya. Swarga kan. Lah, okay? Apa ini bisa yang kita petik? Orang sepokusi ibadana, pamapani ibadana, menggores hati ibunya, dia tidak akan bisa husnul khatimah. Nikah sahabat. Secinta mon baabaan kan tak masuk kategori sahabat. Kategori ulama, kategori orang soleh jauh baabaan nikah. Nikah sahabat pun. Bisa ketika mau wafat, anika bisa tak bisa kian menyebut asma karena ada kesalahan kepada ibunya. Makanya ayo kulebon panjang sayangi ibu kita. Ketika ibu kita sudah tidak ada dan dalam dunia, sayangi, doakan setiap saat papadang robitoh wajahnya. Sedekah setiap saat, bacakan surah Al-Kautsar, bacakan surat Al-Hakumut Takatsur, bacakan surah Yasin, bacakan surah Al-Qadar untuk orang tua kita. Paling sedikit bacakan surah Al-Ikhlas 11 kali setiap ba'da salat maktubah untuk kedua orang tua kita. Lenika nganyare pangisto dek ka orang sepo dua kita. Dan kadang mbak abaan lebih mementingkan diri kita daripada orang tua kita.
Ibu kita tak terbaca setelah kita lahir ke dunia. Padahal kita tak mungkin terbaca ketika tidak lahir dari rahim ibu kita. Nikah pelajaran penting bagi kita. Sejarah kisah tadi itu menunjukkan papokusi manusia pun. Pama-apani pun. Patengki itu recet. Tapi menyinggung perasaan orang tuanya, menyakiti perasaan ibunya, dia tidak akan pernah husnul khatimah. Tak pernah fokus, tak kira fokus odiin dalam perjalanan hidupnya. Makanya perbaiki itu semua. Aneka kisah nyata dari pelajaran Al-Qamah. Hadis yang kedua. Nah, setelah itu siapa? Baru ayah. Tadi lanjutan hadis. Setelah ibu, ayah, bapak. Artinya kedua orang tua itu tidak boleh kita lukai perasaannya. Apa ibu kita dekati mungkin. Tua setiap saat. Bahkan atua lain sebelum atua orang sepodua kita. Kadang kita mendahulukan diri kita, mendahulukan keluarga kita daripada kedua orang tua. Kenika salah, tak tepat. Dahulukan orang tua sebelum diri kita. Robito, hadirkan orang tua kita. Hadirkan orang tua kita. Bacakan Yasin, bacakan surah Al-Mulk, Tabarak, bacakan surah Al-Ikhlas. Kulaban panjenengan misalnya awirit, lupa kepada kedua orang tua, tak bisa kulaban panjenengan. Nah, ini yang menyebabkan dekian akan gagal untuk mencapai husnul khatimah. Muka-muka abak selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa artinya abak pas odi nang itunya bertahun-tahun ketika etalken tak bisa mulus baca la ilaha illallah, itu penyesalan dalam kehidupan kita. Nah, apa artinya? Sebab tahun mate pas tak bisa. Makanya beda careta, beda orang kaji ibadah haji, ya, melaksanakan ibadah haji. Di setiap ritual haji, orang itu membaca setong berak. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Atau waf, baca ya Allah biha, ya Allah biha. Di tempat multazam, di tempat rukun Yamani, ya, di makam Ibrahim, di hijr Ismail, dia baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, terus sampai bektu asai baca ya Allah biha, ya Allah biha, sampai dia wukuf ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ditanyakan kemudian kancana, engkau ngabes bekna setiap bekna ritual mulai gelak, mulai dari tawaf, mulai dari ria, mak perak bacaan setong ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Tak apal boleh ya kak bacaan ya. Bawa mata apalang kau apal bacaan jira kapi, mak perak setong ban atu aja ya. Napa jawabannya? Aku teringat deka tetanggaku. Tetanggaku ahli Al-Quran, tetanggaku ahli salat, tetanggaku fokus ahli salat, kehidupannya fokus. Tapi di akhir hayatnya, dia diberikan Al-Quran oleh anaknya, Al-Quran ditendang, dilempar, dia mati. Su'ul khatimah. Aku tak mau hidupku seperti mereka dan aku su'ul khatimah. Lenika coba. Napa boleh orang saya tak cakang ibadah. Saya tak cakang nikah. Pas tak ada husnul khatimah, sulit untuk husnul khatimah. Muka-muka kulaban panjenengan husnul khatimah. Lenika, salah satu pelajaran penting bagi kita untuk menuju husnul khatimah. Robito, hadirkan kedua orang tua kita. Ibu kita, sodakoe, deki. Ontandi bese, sodakoe. Kalaban apa? Kalaban perbuatan baik kita. Ontandi seterusnya baca surah Al-Ikhlas, pabenjak dekat ibu kita. Jangan sampai lupakan. Setelah itu bapak kita. Pokoknya kedua orang tua jangan lupa dalam setiap doa kita. Cek atua untuk dirinya muntak dimulai dengan atua ring sepona. Kini kan mulai ke ada kini kan. Cek atua untuk dirinya muntak atua dekat orang sepona. Suul adab ke ring sepona kan. Suul adab beni pola na ibu na isabak nang ibu di bani
su'ul adab ketika tingkah kuli yang tidak menghadirkan orang tua di atas kula panjenengan. Kau tu hadir ke ada. Kenikahnya mana orang membangun hubungan bagus dengan kedua orang tua. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far ibni Abi Katsir qala akhbarani menceritakan kepadaku Zaid bin Aslam an Atha ibni Yasar dari Atha bin Yasar an Ibni Abbas dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, berarti jalur dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sapopon aku sedekatnya. Annahu ataku rajulun. Sesungguhnya ataku datang seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki ini datang, datang napanya mana kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani wa khatabaha ghairi fa'ahabbat an tankihahu faghirtu 'alayha faqatalatuha fahalli min taubati qala. Nah, ini ada napanya mana seorang laki-laki aneka datang atanya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, abdina, saya adalah pendosa. Saya punya tunangan. Punya tunangan, kemudian tunangan saya ini menikah dengan laki-laki lain. Aku bunuh tunanganku ini. Berarti mate elang laki. Mate. Bagaimana aku ya Rasulullah? Cara abdina atau bet ya Rasulullah. Di orang ini ke pembunuh nih kaki. Orang ini membunuh. Di andi tunangan, kemudian tunangannya, khitab nih napanya man. Khitbah nih ka tunangan. Khitbah nih ka tunangan. Pinang, dipinang, bekalan. Ya, makanya dalam Islam kan yang khitbah. Khitbah. Ada napanya, ada pacaran tapi khitbah nikah tunangan gini. Nah, setelah kenikah pas no orang lain, akabin ben orang lain pegel si calonna epate mas. Nah, pas datang bagaimana sikap, bagaimana apa yang aku perbuat, bagaimana aku bisa bertaubat. Nah, apakah ada dan bagaimana caranya aku bertaubat? Apakah masih bisa aku menebus kesalahanku kepada Allah? Qala Neka cara lagi. Kemudian qala berkata, ummuka hayatun? Apakah masih hidup ibumu? Tanya aki ada. Ibu'un bu'un badaki. Lah. Ibu'un bu'un badaki. Qala la. Sobung ampun. Sobung omor. Oh, kalau itu tub ilallahi wa taqarrab ilaiki mastata'ta. Mohon ngajari ya ban atau bete ban Gusti Allah dan selalu mendekat ban dekat Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu entah ada lah. Siapa? Tak ada boleh jalan saya bisa mati lebet ibu. Nah, karena tak ada, ya ban masa mak ke Allah lah. Insyaallah bisa penyesalanmu esapora ban Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadhahabtu, nah melaksanakan pergi itu orang itu dan ampun fasa'altu Ibnu Abbas, bertanya Ibnu Abbas kela. Nah, ke Rasulullah. Kela paleman pun kela. Orang yang kela saya laki pun paleman pun ki. Fasa'altu Ibnu Abbas, bertanya Ibnu Abbas, "Lima sa'altaku an hayati ummihi?" Nah, kenapa engkau bertanya tentang kehidupan ibunya, tentang ibunya masih hidup atau tidak? Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah min birril walidati. Tidak ada amalan yang lebih cepat untuk menuju Allah selain berbakti kepada ibunya Allah. Coba. Anapa kelak mak tanya ki kada ben. Ibu un odi ben. Sobung. Cek senga ibu un odi dekati ibuna anyo on sapora ka ibu na benbek najeria co on sapora aki ibu ende ke Allah karena jalan yang tercepat bertaubat lewat orang tua perempuan. Nah karena tak ada kila ya bukan lah mendekat kepada Allah lah nyo on terus atopet ben saben are atopet karena ibumu tidak ada. Nah kila jawabannya ana pa mak tanya ki kada karena tercepat menuju ridho Allah melalui ibu. Nah nikah hadis nikah.
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kula panjenengan nikah hadis bisa dipakai. Ketika kita punya hajat napa, ki beda ibuun dekati ibuun, minta tua ke ibuun, tembus ke Gusti Allah. Tembus ke Allah. Bo tua ki abtina, bo tua ki abtina andi kebutuhan, andi keberaan kadika atu ibuun, acereng ke Gusti Allah, tembus ke Allah. Bagaimana ketika ibunya sudah tidak ada, datangi kuburnya, ajak bicara ibunya. Fatihai, baca surat Yasin, baca surah Al-Ikhlas, dekati ibunya. Lah nih, pintai ridhanya. Lah nih. Lah, oleh karena itu sampai kita jauh kepada orang tua perempuan, kong langkong yaitu ibu kita, dan jangan sampai kita jauh kepada kedua orang tua. Maksudnya nikah, kenapa? Tahap tertinggi menuju Allah melalui orang tua bini gila, mantir sepo bini gila, karena berat merawat anak-anaknya. Kenika hadis yang kita bisa pelajari pada pagi hari ini pada kesimpulannya adalah dekati, taati, hadirkan ridho orang tua, khususnya orang tua penita ibu kita untuk menuju dan turunnya ridhonya Allah. Tiba apa-apa panjenengan mun tercepat lebet orang tua bini. Orang tua bini. Ini lagi orang tua bini anika se napanya mana? Se bisa ngibu kita dek ke Gusti Allah. Kemarin sudah dibahas tentang kisah Uwais Al-Qarni. Anapa sahabat suruh minta tua? Padahal sahabat. Mak sahabat minta tua. Ke orang lain. Padahal sahabat nih. Suruh minta tua. Ketika kamu nanti ketemu dengan anak yang bernama Uwais Al-Qarni. Karena apa? Karena abaktena dek kareng sepuh biniin ekindung ibadah haji dek ke Mekah. Ekindung. Coba. Oh, anak saya kindung ibu. Ini kayak ibadah haji nih kan. Atau waf ekindung, asai ekindung, ibu na coba. Tak ipatoron sekali ibu. Fu, mangkana ben Rasulullah minta tua ben dek orang jeria manti orang jeria. Karena orang jeria afek ka orang sepo dua nakong langkong ibunya. Wah, mun beda anak mungkin syafek luar biasa ka ibu. Ibu na ya cek umroh, kintung dari situ benda pentai tua manti kan. Tak usah tak karena panyamana kintung ya. Ibuun epa umroh, ibuun epa ya cek ke Mekah. Oh, kini mapan pun ki. Tak usah ya cek ke Mekah, ibuun esodakoe, ibu na esodakoe, ibu na bapak na esodakoe, ngacieki, kemudian etuoki sapen bakto, kini bagus. Manti tua na anak si seneng, kadang sepo dua. Nah, moga-moga kita masuk ke golongan orang yang cinta kepada kedua orang tua. Dua hadis nih menjadi bukti bahwa pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu. Karena bapak gila berbakti kepada ibu. Besok kita akan lanjutkan bab birrul abi. Berbakti kepada seorang ayah. Nah, ini kepada bapak bi-tibi ini. Pada bapak bi-tibi. Kenapa kemarin saat ini ibu? Karena bapak tentang ibu. Nah, besok tentang ayah nih kan, tentang berbakti kepada bapak atau ayah kita. Muka-muka kajian pada pagi hari ini menyentuh relung hati kita sehingga mampu terjemah dalam kaudian semakin sayang kepada kedua orang tua kita, kong langkong kepada ibu kita. Hadirkan selama ini lupa ke ibuun, bahkan ibuun lah tak padeng sekali di dalam gerak langkahnya, obe. Tak kira selamat ba'abaan, mun tak lebat orang sepona. Tak kira fajr, dikna, mun tak lebat orang sepo, dua. Nah, tak kira husnul khatimah, mun tak lebat orang sepo, dua. Nah, makanya ayo hadirkan orang tua terus. Nah, papat dengar yang sepo dua kita terus menerus. Agar kita husnul khatimah. Semoga keluarga kita setuju paringan husnul khatimah, fokus di akhir hayat kita kalaben nyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah. Sekali lagi kita baca untuk kedua orang tua kita. Hadirkan Robitoh, bapak ibu kita. Muka-muka orang tua kita yang saat ini berada di alam kubur, Allah ampuni dosanya. Allah angkat derajatnya. Patengki derajat ben Gusti Allah. Paringi kenikmatan beda kubur. Orang tua kita yang masih ada di alam dunia, muka-muka paringan sehat sareng Allah. Paringan Allah bancer ibadana. Paringan tambah semak deka Allah. Tiladeki wafat muka-muka husnul khatimah. ببركة والكرامة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita bacakan surah Al-Ikhlas untuk beliau semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dengerin sepoduana. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Bersama Rabbi فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.